Keliling dunia yuk. Hayu. Apaan tuh? Kok rame banget? Oh alah, kualifikasi Pildun toh. Padahal kan Pildun udah beres. BTW bendera Makedonia Utara juga kan ada mataharinya. Yuk kita bahas juga. Matahari di bendera Makedonia Utara kentara banget. Bahkan desain bendera ini simple tapi elegan amigos. Dengan hanya dua warna di sini, yakni merah dan kuning keemasan. Warna kuning tersebut diterapkan pada matahari ini. Matahari di bendera Makedonia sendiri berupa bulatan di tengah dengan 8 buah garis sinar yang memanjang sampai ke ujung sisi bendera dengan makna sebagai New Sun of Liberty yang merujuk pada kalimat pertama di bait lagu kebangsaan Makedonia Utara yang berjudul Danes Nad Makedonia. Desain bendera ini sendiri merupakan ciptaan Miroslav Grchev dan dipakai sebagai bendera nasional sejak 5 Oktober 1995. Secara historis, sebenarnya bendera Makedonia Utara udah memakai bentuk benda angkasa seperti bintang dan bahkan sebelum desain yang sekarang juga menggunakan bentuk matahari. Matahari yang dipakai ialah matahari Vergina. Namun karena matahari Vergin sebenarnya merupakan simbol yang dimiliki oleh Yunani, dan Yunani pun meminta kepada WIPO untuk melindungi kekayaan intelektual atas matahari Vergina. Maka kemudian matahari tersebut dihapus dari bendera Makedonia Utara, dan kemudian ditampilkan bendera seperti yang kita lihat sekarang ini amigos. Kita menuju bagian Asia Tengah. Amigos lihat bendera di puncak gunung itu? Bendera berwarna biru langit dan ada matahari kuning juga sebagai coraknya. Bendera Kazakhstan didesain oleh Shapkan Niazbekov, dan desain bendera ini mulai diadopsi sejak 4 Juni 1992. Seperti yang amigos lihat, bendera Kazakhstan berwarna biru langit sebagai latarnya. Warna biru ini menjadi lambang dari kedamaian, kebebasan, budaya, serta persatuan dari orang-orang atau etnis Kazakh. Lalu di sisi kiri terdapat corak Koskar Muiz yang melambangkan tradisi dan budaya kuno Kanate, serta budaya orang-orang Kazakh. Matahari keemasan di sini berupa pola bulatan dengan 32 garis sinar yang mengelilingi matahari di bendera Kazakhstan, memiliki arti sebagai sumber kehidupan dan energi. Kalau diperhatiin lebih detail, garis sinar matahari ini berbentuk sebuah biji di wilayah stepa, dan memiliki arti tersendiri sebagai kelimpahan serta kemakmuran. Sementara elang emas di bawah corak matahari itu melambangkan kekuatan dari negara Kazakhstan. Hehehe, masih di Asia Tengah, tetangganya Kazakhstan yaitu Kyrgyzstan. Sekilas, pola bendera Kyrgyzstan hampir-hampir serupa dengan Makedonia Utara. Dan ya, warnanya sama, latar merah dengan matahari kuning di depan. Cuma perbedaan paling menonjol antara keduanya ialah pada bentuk sinar itu. Pinggiran sinar matahari di bendera Kyrgyzstan seperti matahari yang sedang membakar. Bendera ini memiliki makna apa? Warna merah sebagai latarnya memiliki makna keberanian. Warna merah ini juga sehubungan dengan lambang yang konon katanya dikibarkan oleh pahlawan nasional Kyrgyzstan yang bernama Manas. Matahari keemasan di tengah memiliki arti sebagai kedamaian serta kemakmuran. Sedangkan pinggiran sinar matahari ini melambangkan peristiwa historis, sebab garis cahaya matahari yang berjumlah 40 ini melambangkan 40 suku yang dipersatukan oleh Manas dalam perlawanan terhadap bangsa Mongol. Bentuk matahari bercorak demikian bukan tanpa sebab amigos. Bentuk ini seperti pada atap tenda tradisional Kyrgyzstan yang bernama yurt kalau dilihat dari dalam. Jadi, cahaya yang menembus bentuk di atap tenda ini mirip dengan matahari di bendera Kyrgyzstan. Oh iya tambahan, bendera ini baru diadopsi setelah terpecahnya Uni Soviet. Kita nyampe pada salah satu negeri di awan. Bawaannya dia pengen nyanyi lagunya Om Katon. Hehehe. Bendera Nepal jadi salah satu bendera yang paling gampang dikenali. Iya, karena bentuknya yang beda sendiri. Tapi hal itu tidak membuat semangat Mr. Planet menjadi surut untuk menjelaskan makna bendera Nepal. Bentuk dua segitiga ini eksis bukan tanpa sebab amigos. Malah ada 3 penjelasan mengapa sih bentuknya demikian. Pertama, dua segitiga itu melambangkan wilayah pegunungan. Ya, mengingat Nepal memang berada di dekat wilayah pegunungan Himalaya. Kedua, segitiga-segitiga itu merupakan bendera-bendera dari kerajaan Hindu dan Buddha, sehingga Nepal ingin mempertahankan bentuk bendera tersebut. Versi yang ketiga, kedua segitiga tersebut melambangkan 2 dinasti yang pernah berkuasa di Nepal.
yakni Shah dan Rana. Tapi, ada satu penjelasan di antara ketiga teori tersebut yang sebenarnya paling mendekati kebenaran. Nah, menurut amigos, manakah teori yang paling mendekati itu? Tulis di kolom komentar amigos. Hehehehehe. Sementara warna merah crimson di sini memiliki makna sebagai keberanian dan sekaligus menjadi warna nasional Nepal. Dan juga warna merah ini sebagai perlambangan dari warna bunga rhododendron, bunga nasional Nepal. Sementara garis biru sebagai batas bendera melambangkan kedamaian dan harmoni. Pada dasarnya, bendera Nepal diadopsi dari tradisi Hinduisme. Pada bagian segitiga atas, terdapat bentuk bulan yang melambangkan cuaca sejuk di pegunungan Himalaya, sedangkan matahari yang berada di segitiga bawah melambangkan daerah dataran rendah di wilayah selatan, yakni Terai. Sebagai tambahan, bulan juga melambangkan sikap ketenangan serta jiwa yang murni dari orang-orang Nepal. Sementara matahari juga melambangkan tekad yang kuat. Fun fact, sebelum memiliki bentuk seperti sekarang, dahulu bulan dan bintang memiliki wajah seperti ini, amigos. Namun supaya lebih modern, akhirnya corak tersebut direvisi menjadi wujud yang polos. Kalau kalian berpikir ini bendera Jepang tapi warna putihnya dibikin jadi warna hijau, kalian salah, amigos. Kita ada di Asia Selatan dan di negara Bangladesh. Simpel, tapi bukan berarti bendera Bangladesh nggak memiliki makna. Warna hijau gelap yang menjadi latar bendera melambangkan kerimbunan daerah hijau di Bangladesh. Sementara bulatan merah tersebut melambangkan tumpah darah orang Benggala pada saat Perang Pembebasan Bangladesh serta kemerdekaan Bangladesh. Pada versi lain, warna hijau ini melambangkan kekuatan dan kemajuan, sedangkan merah melambangkan revolusi serta kebangkitan. Wah, banyak banget gernya. Nah, amigos, orang-orang Mongolia biasanya merupakan masyarakat nomaden, artinya suka berpindah-pindah tempat untuk tinggal. Ntar kita bikin juga pembahasan tentang negara Mongolia ya, amigos. Ini dia bendera Mongolia, amigos. Oke, sekilas kayak gak ada gambar matahari yang kentara, tapi kalau diperhatiin dengan seksama, kita bisa lihat simbol Soyombo di sini, amigos. Di simbol Soyombo ini sendiri memiliki beberapa elemen dan masing-masing memiliki makna lagi. Waduh, jadi bendera Mongolia ini memiliki makna yang benar-benar beragam ya, amigos. Elemen ini adalah api yang melambangkan pertumbuhan abadi, kekayaan, dan kesuksesan. Tiga lidah api ini juga memiliki makna, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Lalu ada matahari dan bulan. Jadi di sini letak mataharinya, amigos, yang bulat. Keduanya melambangkan bangsa Mongolia yang eksis untuk selama-lamanya, seperti langit biru yang abadi. Sebenarnya, api, matahari, dan bulan ini diadopsi dari simbol Seongnyu, amigos. Terus, dua bentuk segitiga ke bawah ini melambangkan kekalahan musuh secara luar dalam. Ya, kedua segitiga ini merupakan bentuk dari ujung tombak dan anak panah. Kemudian, bentuk persegi panjang horizontal melambangkan kejujuran dan keadilan rakyat Mongolia, baik mereka yang berada di kalangan masyarakat atas maupun bawah. Dan juga, ada simbol Taijitu yang melambangkan hubungan antara kaum pria dengan wanita. Dan lambang ini juga merupakan interpretasi dari dua ekor ikan dan kewaspadaan, sebab ikan tidak pernah menutup kedua matanya. Lalu dua persegi vertikal merupakan interpretasi dari dua buah benteng yang melambangkan persatuan dan kekuatan. Hal ini juga merujuk pada peribahasa di Mongolia, persahabatan dua orang lebih kuat kokoh daripada dinding batu. Jangan lupa membahas bendera secara keseluruhan. Persegi biru di tengah bendera melambangkan langit biru yang abadi, dan hal ini juga merujuk pada Tengrisme, yakni kepercayaan pada Dewa Tengri, yang merupakan dewa surga yang meliputi segalanya dalam kepercayaan agama tradisional Turko-Mongolia. Sementara persegi merah yang terletak di masing-masing kiri dan kanan melambangkan keabadian. Ada orang, Sanye. Net. Oh, Net. Yalah, malah ngobrol si Planet. Kalau gitu biar Mimin yang lanjutin pembahasannya. Paling ntar si Mr. Planet nyusul. Kita beralih ke Taiwan. Jelas di sebelah kiri atas, di bagian kotak berwarna biru, kita dapat melihat matahari tersebut, amigos. Matahari putih berupa bulatan dengan 12 buah segitiga yang mengelilinginya, yang dapat kita lihat sebagai sinar matahari yang dipancarkan. Nah, secara historis, pada mulanya latar merah ini belum ada, teman-teman. Jadi cuma berupa latar biru dengan mataharinya aja. Nama bendera ini ialah Qingtian Pairichi, atau kalau diartikan ialah langit biru dengan matahari putih. Didesain oleh Lu Haotong, seorang martir dari revolusi Xinhai.
Sementara bagian latar merahnya ditambahkan oleh seorang bernama Sun Yat-sen pada musim dingin di tahun 1906. Latar merah ini melambangkan bumi, sekaligus makna terhadap darah para pejuang revolusi dan mendirikan Republik Tiongkok atau yang dikenal sebagai Taiwan. Secara keseluruhan, ketiga warna di sini merupakan bagian dari filosofi Sun Yat-sen yang disebut San Min Chui. Artinya ialah tiga prinsip rakyat. Warna biru memiliki makna sebagai nasionalisme dan kebebasan. Warna putih melambangkan demokrasi dan kesetaraan, sedangkan warna merah melambangkan penghidupan serta persaudaraan. Sementara 12 segitiga mengelilingi matahari sebagai garis sinar, merepresentasikan 12 bulan dan 12 Sichen. Sichen ialah satuan waktu tradisional Tiongkok. Banyak yang bilang Urautorama penghancur pemukiman. Oke, balik lagi bersama Mr. Planet. Pasti kalian bosan kan ngedengerin penjelasan Mimin. Emang si Mimin orangnya awkward. Gue denger apa yang lo bilang, Net. Gak usah gibahin gue. Simple, bentuknya kayak bendera Bangladesh. Dengan bedanya, bulatan merah pada bendera Jepang pas di tengah. Nama resmi bendera Jepang ialah Nishoki, meskipun secara umum lebih dikenal sebagai Hinomaru. Bukan cuma itu, bendera Jepang dapat di-custom menjadi berbagai bentuk, semisal jadi Hinomaru Yosegaki sebagai jimat keberuntungan, yang mana tulisan di bendera tidak boleh menyentuh bulatan merah di tengah, ataupun hachimaki yang berupa ikat kepala dengan corak bendera Jepang. Warna putih sebagai latar melambangkan integritas serta kejujuran masyarakat Jepang, sedangkan bulatan matahari di tengah ini merepresentasikan dewa matahari Jepang yang bernama Amaterasu. Dan sebagaimana kita ketahui, Kaisar Jimmu termasuk dari keturunan Amaterasu. Dan satu lagi, hal ini sehubungan juga dengan julukan negara Jepang sebagai negeri matahari terbit. Negeri matahari terbit? Bukannya negeri Sakura ya? Negeri matahari terbit, negeri Sakura, matahari terbit, Sakura, matahari terbit, Sakura, matahari terbit, Sakura, matahari terbit, Sakura. Tak akan kubiarkan. Henshin! Rasakan kekuatan Rider Kick setelah ini. Sore wado, kana. Bendera Filipina juga ada mataharinya. Gak mau sekalian mampir ke Indonesia? Kan kita lagi bahas bendera yang punya matahari. Matahari di bendera Filipina memiliki rupa yang berbeda lagi. Sebuah bulatan dengan 8 garis sinar, dan tiap-tiap garis sinar ini memiliki pembagian lagi menjadi 3 bagian sinar. Hitung aja sendiri, amigos. Bendera Filipina atau yang disebut sebagai Pambansang Watawat mulai diadopsi sebagai bendera negara sejak tanggal 12 Juni 1898. Terdiri atas trapesium berwarna biru, trapesium berwarna merah, dengan segitiga sama sisi yang berwarna putih. Di tengah segitiga inilah letak mataharinya, dan di setiap sudut segitiga terdapat satu bintang bersegi 5 dan berwarna kuning. Trapesium berwarna biru di atas melambangkan perdamaian, kejujuran, dan keadilan. Trapesium berwarna merah di bagian bawah berarti sikap patriotisme dan keberanian. Segitiga putih ini melambangkan gerakan katipunan serta kebebasan. Matahari kuning di tengah segitiga melambangkan persatuan, kemerdekaan, demokrasi, serta kedaulatan. Sebagai tambahan, masing-masing garis sinar ini melambangkan 8 provinsi yang merupakan tempat lahirnya Revolusi Filipina 1896 saat melawan kekuasaan bangsa Spanyol. Provinsi itu terdiri dari Manila, Cavite, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, dan Batangas. Sedangkan 3 buah bintang yang masing-masing ada di tiap sudut segitiga melambangkan 3 kelompok kepulauan di Filipina yang terdiri atas Luzon, Visayas, dan Mindanao. Nah, jangan sampai salah, amigos. Posisi bendera Filipina ini sangatlah vital. Karena jika bendera Filipina dipasang dalam posisi terbalik, akan memberikan makna yang berbeda. Karena jika warna merah yang dipasang di atas, ini berarti Filipina sedang dalam kondisi perang. Pernah ada kasus di mana perusahaan raksasa, Facebook, mengucapkan Hari Nasional untuk Filipina dan memasang bendera Filipina secara terbalik, dengan trapesium merah yang berada di posisi atas. Tentu saja hal ini membuat masyarakat Filipina marah, sebab bendera dalam posisi tersebut berarti menandakan sebuah perang. Kemudian pihak Facebook pun meminta maaf atas hal tersebut. Ya, gampangnya kita ingat-ingat lagi aja makna warna merah di bendera Filipina, yaitu patriotisme. Interpretasi dari patriotisme pasti erat sama yang namanya membela negara ataupun perang. Jadi, kalau warna biru yang di atas, berarti dalam kondisi damai sesuai dengan makna warna biru pada bendera Filipina. Ya, di beberapa negara, pemasangan bendera secara terbalik dapat menimbulkan arti yang sama sekali berbeda. Jangankan Filipina, tanpa bermaksud yang macam-macam, coba amigos lihat posisi bendera merah putih dengan posisi warna putih di atas dan warna merah di bawah. Pasti akan memiliki wujud yang sama dengan bendera Polandia, yang harusnya kita ngomongin Bang Egy Maulana Fikri, malah jadi Mas Lewandowski. Min, kita lagi di atas Samudra Pasifik nih, gak mau bahas bendera di sini. Emangnya ada, Net? Tuh, Min, bendera Kiribati. Iya ya.
bendera Kiribati mah jelas banget menampakkan matahari yang akan terbit, dengan gelombang lautan biru dan putih, serta burung frigate yang terbang melintas, dan nggak lupa latar merah di belakangnya sebagai langit. Burung frigate melambangkan kekuatan, kebebasan, dan pola tarian adat Kiribati. Gelombang lautan ini merepresentasikan Samudra Pasifik, sebab sebagaimana kita ketahui bersama secara lugas, mantap, paripurna, dan teratur sejak awal amigos, Kiribati berada di wilayah Samudra Pasifik. Dan matahari terbit ini menggambarkan wilayah tropis, karena selain di wilayah Pasifik, Kiribati juga berada dalam garis khatulistiwa. Sekian! Tuh Min, ada lagi bendera Palau. Sekilas emang itu kayak matahari, tapi sebenarnya bulatan kuning di bendera Palau itu bulan, bukan matahari. Oh, iya ya. Hahaha.